Shalom. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Berapa banyak di sini bersyukur, bersukacita bisa berada di rumah Tuhan hari ini. Bolehlah baik katakan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali melayani saudara di ibadah jam 2 siang. Nah, saya mau mulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Tolong bantu saya jawab. Berapa banyak saudara yang datang pernah bertanya pertanyaan ini di dalam hati saudara? Kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Boleh angkat tangan? Pernah ya? Kenapa ada orang yang udah ke gereja, ada orang yang udah pelayanan, ada orang yang udah hidup benar, tapi tetap hidupnya mengalami hal yang buruk? Ada orang yang pernah saya kenal, dia seorang pelayan Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia hidup benar, gak pernah bohongin orang. Tapi dia kena kanker, dia kena masalah, dia kena tantangan dalam hidupnya. Nah, dan mungkin saudara di dalam kehidupan saudara struggle with that question. Saudara bingung jawabannya. Nah, untungnya Alkitab kita sudah memberikan jawabannya. Lewat satu kitab dalam perjanjian lama, namanya kitab Ayub. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Hari ini saya akan menutup seri khotbah saya tentang menang atas kuasa musuh. Dari kita mau belajar dari Ayub. Saya akan baca ayat 6 sampai 17, nanti ayat 18 sampai 19. Tolong saudara bantu saya untuk membacanya. Demikian firman Tuhan, saudara perhatikan di screen. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Dia demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub tetap takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya segala, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum-minum. Di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara belum selesai, Pak Bu, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan berjaga-berjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara belum selesai lagi, Pak Bu, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya. Serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18, 19 sama-sama. 1, 2, 3. Sementara orang itu berbicara. Datanglah orang lain dan berkata. Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang ayat 19 lebih keras. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka apa saudara? Mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Dia percaya sama-sama katakan amin. Nah, kita baru saja membaca tentang Ayub. Kita nggak perlu menafsirkan tentang Ayub, kita sudah bisa lihat bahwa memang iblis dengan sengaja menyerang dia. Kita nggak perlu belajar lebih dalam untuk kita lihat bahwa semua yang buruk yang terjadi itu adalah akibat dari serangan iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar tentang kehidupan, kita bisa belajar banyak dari kitab Ayub. Sebab kitab Ayub memang ditujukan oleh penulis untuk menggambarkan tentang hidup ini yang
Tentunya ada masalah, ada penderitaan, ada sakit penyakit, dan ada badai yang harus kita hadapi. Tapi nggak mungkin dalam satu kali khotbah saya jelasin semua, itu butuh berbulan-bulan. Dan nanti saya akan usaha di seri khotbah berikutnya kita bahas tentang itu. Tetapi hari ini saya mau mulai khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara ada 3 dasar yang harus kita pelajari dari Ayub. Supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena dengan indah kitab Ayub menceritakan kepada kita dan menjelaskan kepada kita hal-hal yang mungkin membuat kita bingung. Nah, yang pertama dari 3 ini. Coba buka Ayub 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ya, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi Perhatikan di sini Tuhan sendiri memuji kesalehannya Ayub. Pujian lebih apalagi daripada Tuhan yang memuji. Tuhan bilang sama iblis, kamu lihat tuh Ayub. Gak ada cacatnya tuh orang. Itu orang bener, orangnya jujur. Dia takut akan Allah, dia gak ada jahatnya orangnya. Tetapi kita lihat orang seperti ini pun juga bisa ngalamin musibah. Anaknya meninggal. Kita lihat hartanya hilang semuanya. Dari situ ada satu dasar yang harus kita tahu. Ini doktrin yang harus kita ingat. Catat yang pertama, musibah juga bisa menimpa orang benar. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Apa saudara? Musibah juga bisa menimpa orang benar. Saudara kurang apa Ayub? Kesalehan Ayub tidak bisa meluputkan dia dari masalah. Jangankan kita bicara tentang Ayub. Kalau kita mau bicara orang yang paling benar, ya benar adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah melakukan dosa. Dia hanya jadi berkat. Tapi kita lihat orang yang tidak berdosa seperti Yesus pun bisa kena musibah. Dia dibunuh, dia dicambuk, dia disiksa. Renungan kita gini. Kalau orang sebaik Ayub, sebenar Ayub, sebenar Tuhan Yesus bisa diserang dan kena musibah. Apalagi kita, sekali lagi senggol kanan kiri, apalagi kamu. Apalagi kita yang tadi sebelum ibadah bertengkar sama pasangan kita. Apalagi kita yang masih suka bohong, apalagi kita yang masih suka selingkuh akhirnya ketahuan di konser Coldplay. Apalagi kita yang seringkali bohong, apalagi kita yang seringkali masih melakukan dosa. Kita pun bisa kena musibah apapun. Karena itu hidup benar jangan supaya luput dari masalah. Engkau akan kecewa. Oh pasang hidup benar supaya saya gak kena masalah. Mohon maaf, kau boleh hidup sebenar-benarnya. Tetap akan ada musibah yang terjadi. Karena itu hidup benarlah bukan untuk bebas dari masalah. Hidup benar untuk menyenangkan Tuhan. Karena orang yang hidup benar untuk menyenangkan Tuhan, dia gak takut masalah. Karena dia tahu Tuhan yang dia senangkan sanggup menjaga, melindungi, dan membuka jalan buat dia. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat daripada itu. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita pelajari ada di ayat 10. Coba buka Ayub 1 ayat yang ke-10. Ini harus kita imani ayat ini. 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di... Lihat di sini, iblis yang ngomong. Tuhan, Ayub itu dilindungi, dia tuh sehat. Dia tuh selama ini kerjanya berhasil karena kau berkati. Dari situ saya belajar prinsip yang kedua, catat. Perlindungan dan berkat itu berasalnya dari Tuhan. Ada amin lebih keras, amin. Semua, iblis saja ngakuin. Semua yang baik, dia bisa dilindungi karena Tuhan yang buat pagar. Pekerjaannya, semua yang dia miliki bisa bertambah terus. Kenapa? Karena diberkati sama Tuhan. Iblis aja percaya, iblis itu punya iman loh. Saya beberapa minggu ini ngajar tentang iblis. Ada bagusnya juga iblis ya. Dia konsisten, dia tepat waktu, dia gak pernah menyerah. Sekarang punya iman lagi. Nah kalau saudara jadi orang gak percaya berkat sama perlindungan Tuhan. Artinya saudara kalah sama, nah saudara ngomong bukan saya. Nah kita seharusnya percaya.
Seharusnya kita percaya bahwa hari ini semua yang ada di dalam hidup saya. Kalau hari ini saya masih punya keluarga. Kalau saya masih sehat. Kalau saya masih punya pekerjaan. Bahkan pekerjaan saya itu diberkati. Bukan karena kuat gagah saya. Tapi semua karena berkat dan perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Percaya boleh katakan amin Bapak Ibu. Iya. Karena itu jangan pernah lewati satu hari tanpa saudara minta perlindungan dan berkat dari Tuhan. Kau boleh hebat, kau boleh punya banyak kenalan, kau boleh punya jam terbang yang tinggi. Tetap pegang prinsip. Setiap hari aku butuh Tuhan untuk melindungi dan memberkati aku. Ada amin Pak Bu? Jangan merasa aman dengan kekayaanmu. Kau punya uang banyak, kau punya segalanya. Gak ada tempat yang aman. Tempat yang aman hanya di bawah perlindungan sayap Tuhan. Ada amin? Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ayub 1 ayat 12. Jadi kita udah tahu. Orang benar pun bisa kena musibah. Kita udah belajar perlindungan dan berkat datang dari Tuhan. Nah sekarang lihat ayat 12. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ya maka firman Tuhan kepada iblis apa? Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari. Gini ya. Yang ketiga catat. Yang bisa kita pelajari doktrin yang harus kita mengerti adalah Tuhan itu mengizinkan masalah untuk menguji kita. Perhatikan di ayat ini. Iblis tidak bisa menyentuh Ayub tanpa seizin Tuhan. Ketika Tuhan bilang, aku izinin, baru dia punya kuasa. Pak Bu, setiap serangan di dalam hidup kita, itu tetap atas seizin Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, apapun yang kamu alami tidak akan pernah melebihi apa Bapak Ibu? Kekuatan. Kenapa? Karena meskipun ada hal-hal masalah badai persoalan diizinkan terjadi dalam hidup kita. Gak akan pernah menghancurkan kita. Kenapa? Karena tetap atas seizinnya siapa? Seizinnya Tuhan. Pak Bu, hari ini kita ngalamin persoalan, tantangan kita ngalamin badai dalam hidup kita. Ingat, itu Tuhan izinin. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan kita. Boleh katakan amin? Kenapa? Iblis bilang gini. Orang ini kalau gak punya apa-apa, apakah dia tetap mengasihimu Tuhan? Sebab itu Tuhan menguji setiap kita, bukan karena dia jahat. Justru Tuhan seringkali mengizinkan ujian supaya kelihatan. Saudara ikut Tuhan untuk berkatnya atau saudara benar-benar mengasihi Tuhan. Dia menyelidiki hati kita. Kita hadir hari ini, kita ibadah, kita pelayanan karena kita sudah diberkati. Atau kita tetap mau ikut Tuhan, melayani Tuhan meskipun kita punya masalah. Pak Bu, seperti emas diuji dengan api. Begitu juga iman diuji lewat masalah dan penderitaan. Hari ini kita mengalami persoalan. Tapi persoalan itu tidak pernah dimaksud Tuhan untuk menghancurkan kita. Tetapi firman Tuhan berkata masalah penderitaan diizinkan untuk memurnikan kita. Dan saat Tuhan melihat kita sudah cukup murni, apa yang terjadi? Saat kita menjadi orang Kristen yang murni, Tuhan akan pakai masalah itu. Tuhan akan pakai tantangan itu, bahkan Tuhan bisa pakai badai itu untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan keajaibannya dalam kehidupan orang yang mengasihi Dia. Yang percaya kasih tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan kita. Nah, dari situ kita jadi ngerti hari ini. Kenapa saya ikut Tuhan ada tantangan? Kenapa saya ikut Tuhan tetap ada musibah? Kenapa ada kesusahan? Itu diizinkan Tuhan. Tidak pernah melebihi kekuatan saudara. Serangan iblis tidak pernah melebihi kekuatan saudara. Asal hari ini engkau percaya bahwa Ia menyertai aku lebih besar daripada yang aku hadapi. Tidak ada kuasa Tuhan yang bisa menang atas hidup kita. Doa saya, kita menjadi jemaat. Kita menjadi orang percaya seperti Ayub. Musuh boleh nyerang kita dengan segala cara. Tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita menang atas kuasa musuh. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan lebih lagi yang paling dahsyat buat Tuhan. Nah, saya mau tutup khotbah saya. Saya mau tunjukkan kepada saudara 3 prinsip yang harus kita pegang
supaya kita bisa menang atas musuh kita seperti Ayub. Pegang 3 prinsip ini, maka saya percaya semuanya pasti menang atas kuasa musuh. Yang pertama, secara cepat. Memang sekarang khotbah saya lebih cepat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dulu orang gak percaya saya bilang inilah penutup, tapi ini benar-benar penutup kali ini Saudara. Ayub 2 ayatnya ke-10. Ayub 2 ayatnya ke-10. Ayub 2 ayatnya ke-9 dulu boleh gak? Ayat 9 dulu. Boleh sama-sama dengan suara keras? 1, 2, 3. Ya, maka berkatalah istrinya kepadanya apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan apa? Nah, ini lihat. Di sini kita lihat bahwa istri Ayub dipakai sama iblis untuk menjatuhkan Ayub. Karena memang apa yang terjadi? Ayub kehilangan semua hartanya. Ya kan? Tadi kehilangan lembu, kehilangan domba itu makanannya, lembu pekerjaannya, kehilangan onta itu alat transportasinya. 10 anak satu hari lagi pesta atapnya roboh. Dia kena sakit, satu badan kena borok. Satu badan kalau gatal garuknya harus pakai beling. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Dia kehilangan semuanya, kesehatannya pun hilang. Tapi dia tetap hidup benar, dia tetap cinta Tuhan. Istrinya bilang, ngapain kamu ikut Tuhan? Ngapain kamu tetap hidup benar? Mati aja kamu. Nah lihat kadang-kadang orang terdekat justru bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Setuju nggak? Karena itu belajar jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi orang tua. Jangan dipakai iblis. Senggol kanan kiri, jangan dipakai iblis. Kadang-kadang yang paling melemahkan suami dipakai iblis siapa? Nggak ada yang berani ngomong ya sama istrinya ya. Kadang-kadang itu istri. Kadang-kadang istrinya gak sadar. Tapi seringkali perkataan dari pasangan. Kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Kau bisa dipakai iblis. Bisa memprovokasi kita. Untuk kita menjatuhkan orang. Karena itu doa saya di tempat ini. Tidak ada yang jadi provokator. Senggol kanan kiri dengan keras. Jangan jadi provokator. Pada gak berani, sesama provokator dilarang saling mendahului, gak boleh. Udah sama-sama aja gitu. What the devil is trying to do here adalah membuat perkataan istrinya Ayub menimbulkan reaksi yang salah dari Ayub. Coba tampilin ayat 9 lagi. Ayat 9. Berkata istrinya, masih bertekunkah engkau? Kamu ngapain masih bertekun? Ngapain kamu masih ikut Tuhan? Lu semua hidupmu hancur, ngapain kamu ikut Tuhan? Kamu diperlakukan gak adil, ngapain kamu ikut Tuhan? Itu yang iblis mencoba untuk provokasi dalam hidup kita. Dikatakan dalam kesalehanmu, ngapain kamu tetap hidup benar? Kamu hidup benar juga gak ada gunanya. Pernah gak muncul pikiran kayak gitu? Aku hidup benar sama gak hidup benar sama aja hasilnya. Mendingan aku sekalian aja jahat sekalian. Itu iblis. Itu reaksi dunia yang iblis mencoba untuk tanam di dalam pikiran kita. Loh aku hidup benar juga diperlakukan gak adil. Aku hidup benar juga orang gitu sama aku. Ya udah aku jahat-jahat sekalian. Gak boleh ya. Itu iblis. Dikatakan kutukilah Allahmu. Iblis selalu buat kita mengutukin Tuhan. Dan matilah. Suicidal thoughts. Saya mau ingetin setiap pikiran bunuh diri gak pernah datang dari Tuhan. Datangnya dari iblis. Kalau hari ini kau berpikir bunuh diri itu dari iblis. Tolak. Jangan pernah kau berkata seperti ini Pak. Lebih baik saya mati. No. Jangan percaya sama kebohongan iblis. Tapi di sini kita lihat. Masuk akal. Kehilangan semuanya. Ngapain tetap ikut Tuhan? Ngapain tetap percaya sama Tuhan? Tapi ini loh prinsip yang saya mau saudara belajar. Di ayat 10. Ayub 2 ayat 10. Keren banget. Ayub ini keren. Baca sama-sama ayat 10 sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Iya tetapi jawab Ayub kepadanya apa? Engkau berbicara seperti perempuan. Nah stop. Bukan itu yang saya suruh saudara belajar. Bukan ya. Oh nanti pulang semua ngomong gitu. Gak boleh. Bukan itu. Stop. Bukan. Mulainya dari ini. Ayat 1, 2, 3. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Menerima yang baik gampang. Menerima yang buruk belum tentu. Tapi Job gave an amazing portrayal of his character. Dia menunjukkan karakternya yang begitu luar biasa. Masa kita cuma mau menerima yang baik, tapi gak mau menerima yang buruk?
Dari situ saya belajar prinsip pertama, catat baik-baik. Ayub belajar berdamai dengan semua yang Tuhan izinkan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Dengan semua Tuhan. Baik itu good for me, baik untuk saya. Buruk bagi saya tetap harus berdamai dan menerima itu. Boleh katakan amin? Itu yang Ayub lakukan. Dia memang sudah ngalamin itu. What's done is done. Ya sudah terjadi, sudah terjadi. Anaknya udah gak bisa balik. Hartanya udah gak bisa balik. Semua udah kebakar sama api dari langit. Terus mau gimana? Mau hidup pahit? Mau hidup dalam amarah? Gak ada gunanya. Karena itu dia berkata kepada istrinya, dia berkata kepada istri yang menyuruh dia mengutuki Tuhan. Kita selama ini udah nerima yang baik. Masa sekarang hanya karena hal yang buruk sedikit aja. Kita mengutukin Tuhan. Bisakah kita berkata hal yang sama? Pak Bu, kita gak akan pernah bisa merubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita bisa merubah sikap kita menghadapi apa yang sudah terjadi. Kalau kita mau bitter, kita mau jadi orang yang kepahitan, kita mau jadi orang yang penuh dengan amarah, kita gampang jadi orang temperamen, itu juga bisa. Tapi rugi sendiri. Tapi kita harus belajar dari Ayub. Kita hari ini boleh menerima yang buruk sekalipun, kita tetap menerimanya. Kenapa? Karena kita percaya boleh itu baik, boleh itu buruk. Tuhan sanggup mengubahnya, mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Ya percaya boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kok bisa ya Ayub punya prinsip gitu ya? Jawabannya ada di Ayub 1 ayat 21. Ini prinsip hidupnya. Ayub 1:21 gini, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Lanjut baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan yang apa saudara? Memberi. Tuhan yang mengambil, terpujilah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Keren banget gak sih? Kenapa dia bisa berdamai dengan semua yang Tuhan izinkan? Karena dia tidak merasa memiliki, ulangin sama-sama, dia tidak merasa apa saudara? Dia berkata dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Kita semuanya lahir ini gak punya modal Pak Bu. Kita semuanya lahir ini gak punya apa-apa. Meskipun kita dapat warisan, meskipun kita dapat banyak dari orang tua kita, itu tetap pemberian dari Tuhan. Jangan bilang, wah saya melakukan ini semua karena kerja keras saya sendiri. Yes, kau kerja keras tapi Tuhan yang memberkatinya. Tapi kita semuanya lahir gak bawa apa-apa. Semua yang baik dalam hidup kita, semua yang baik, yang memberkati kita, semuanya itu berasalnya dari siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan. Kenapa Ayub bisa kuat, bisa berdamai? Karena dia sadar bahwa dia tidak memiliki semuanya. Dia sadar semua yang dia punya hanya titipan. Ulangin sama-sama, hanya apa? Senggol kanan kiri dengan keras, cuma titipan. Semua berkat saudara, Pak, depositomu yang banyak. Saya ngomong gitu, saya perlu nasehatin ya karena saya lihat jam 2 ini muka-muka orang diberkati semua soalnya. Gini aminnya keras. Uang depositomu, asetmu, propertimu, kriptomu yang lagi naik, apapun itu, dengar baik. Bu, tasmu berapa banyak, semua rumahmu, semua yang kau punya. Itu gak ada yang karena kuatnya kita. Semuanya oleh karena kemurahan dan pemberian Tuhan atas hidup kita. Dan itu cuma titipan. Jangan pernah merasa itu punyaku. Karena kalau kita merasa itu punya kita, diambil kita stres. Aduh Pak, hilang Pak. Aduh Pak, habis Pak. Tapi belajar kayak Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua itu cuma titipan. Karena itu pesan saya, jangan lebih cinta titipannya daripada pemberi titipan. Halo, ada amin? Amin. Kadang-kadang kita lebih cinta sama titipannya ya. Daripada yang kasih gitu. Kita lebih cinta uang sama yang memberi. Uang itu. Kita lebih cinta sama pemberiannya daripada sang pemberi. Karena itu gak heran kita depresi. Gak heran banyak orang kehilangan harta lalu masuk ke rumah sakit jiwa. Hello. Karena mereka merasa this is all mine, ini punya aku. Tapi Ayub biasa aja. Memang dia sempat down tapi dia bangkit lagi. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang apa? Terpujilah nama Tuhan. Bisa nggak? Kita ulangin kalimat itu apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang
Boleh lebih keras lagi kan, sama-sama katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang terpujilah nama siapa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau kita bisa megang prinsip itu Pak, kita nggak pusing dengan apa yang diambil dari hidup kita. Karena kita tahu kalau memang ada sesuatu yang diambil dari hidup kita nggak perlu pusing. Karena Tuhan lagi membersihkan sesuatu dalam hidup kita. Saat dia ambil itu daripada kita keluar menjadi murni. Saya percaya Tuhan yang memberi itu dan Tuhan yang mengambil. Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih baik yang dia bisa berikan buat saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Apa yang hilang dari hidupmu? Cuma uang? Seberapa besar yang hilang dari hidupmu yang Tuhan gak bisa ganti? Seberapa banyak yang hilang dalam hidupmu yang Tuhan gak bisa kasih lebih baik? Boleh gak kita jangan gak bisa tidur hanya karena hal-hal seperti itu? Boleh gak kita jangan gak bisa tidur hanya karena kita kehilangan seorang yang kita kasihi. Padahal kita sudah baik sama mereka. Boleh gak? Kita percaya apapun yang Tuhan izinkan diambil dari hidup saya. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan yang jauh lebih baik untuk saya. Ada amin Pak Bu. Tepuk tangan boleh lebih daripada itu. Ini buat Tuhan yang memberikan semua buat kita. Tuhan Yesus kehilangan semua di atas kayu salib. He lost everything on that cross. 12 muridnya dia hilang. Dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan pujian manusia, dia kehilangan semua kehormatan dari manusia. Semua yang dulu menikmati berkat 5.000 orang yang mencicipi berkat dari tangannya, menghilang dari hidupnya. Tapi dia pun harus kehilangan semuanya. Tetapi dia mendapat kembali yang lebih baik. Dia boleh kehilangan 12 murid. Dia mendapatkan 1.800 murid di ibadah ini yang percaya kepada Tuhan. Hanya karena sesuatu hilang dalam hidupmu. Bukan berarti itu akhir dari segalanya. Tetapi saat sesuatu diizinkan diambil. Ada satu rencana Tuhan yang mungkin kita gak bisa lihat. Tetapi yang pasti firman Tuhan berkata di dalam segala sesuatu Tuhan mengerjakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah itu yang pertama Pak Bu. Berdamailah dengan apa yang Tuhan izinkan. Sekarang yang kedua. Kita buka Ayub 42 ayatnya yang kelima. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Dikatakan 1, 2, 3. Ya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan di sini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi kalimat berikutnya apa? Ulangi sama-sama. Tetapi apa saudara? Now. Mataku sendiri memandang engkau. Sekarang. Sekarang aku memandang engkau. Lihat pasal-pasal berapa? Loh itu pasalnya berapa yang dibawanya Kak Seto itu? Nah, Ayub 42, 42. Ayub 42 baru dia bisa berkata, sekarang aku tahu. Dia berdamainya di Ayub 1. Artinya saat kita berdamai dengan apa yang Tuhan izinkan, gak langsung dipulihkan. Perlu nunggu. Karena itu sekarangnya baru di 42. Kadang-kadang dalam hidup juga gitu. Memang kita berserah sih sama Tuhan. Tapi gak langsung diubahkan. Karena memang seringkali pemulihan membutuhkan proses dan waktu. Kadang-kadang ada hal-hal yang hanya waktu bisa pulihkan. Setuju gak sama saya? Gak bisa langsung. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan menunggu. Pak sampai kapan? Gak ada yang tahu. Setiap orang beda-beda waktunya. Kadang-kadang dalam hidup kita inginnya sekarang tapi diizinkan Tuhan ada masa tunggu. Ada masa penantian. Tapi jaminan kita dari firman Tuhan ini adalah hasil dari penantian kita tidak pernah sia-sia. Ada amin? Kasih tahu kanan kiri, gak pernah sia-sia. Lihat hasilnya, Ayub 42 ayat 10. Saat dia menunggu apa yang terjadi. 1, 2, 3, 8 lah. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan apa Bapak Ibu? Kepada Ayub berapa kali lipat? Dari segala kepunyaannya, perhatikan kalimat terakhir apa? Dahulu. Lalu, dahulu, sekarang. Itu adalah hasil dari menunggu.
Dari situ saya belajar prinsip yang kedua, catat. Yang pertama kita harus menerima semua yang Tuhan izinkan. Catat yang kedua, waktu yang akan membuktikan kebaikan Tuhan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Waktu yang akan membuktikan kebaikan Tuhan. Sometimes only time can prove His goodness in your life. Pertanyaannya gini, tolong bantu saya jawab. Tuhan bisa cepat nggak? Kok nggak yakin gitu jawabannya? Boleh jawab dengan lebih yakin. Tuhan bisa cepat nggak pulihkan kita? Bisa, everything is possible for Him. Tapi kenapa Dia izinkan kita menunggu? Karena saya belajar karena hal yang terbaik dalam hidup ini seringkali butuh waktu untuk dibentuk. Sesuatu kalau mau baik, kualitasnya mau baik, mendatangkan kebaikan harus melewati proses waktu. Nggak ada yang langsung. Justru biasanya yang instan itu enak tapi nggak baik untuk kita. Setuju nggak? Seperti kita semuanya suka mie instan. Kita semuanya punya lagu yang kita semuanya hafal. Indomie. Semuanya hafal. Saya nggak pernah ketemu sama orang yang nggak suka Indomie. Wah, enak, Indomie enak. Apalagi Indomie double porsi, kita kasih telur setengah mateng. Wes mulai ngiler kabeh toh. Soalnya belum sempat makan tadi jam 12. Halo, enak. Tapi makan itu setiap hari, hati-hati sodiumnya tinggi. Nggak bagus untuk kamu. Saya ini pemakan ayam. I love chicken. I learned to love chicken. Saya belajar karena saya 2 tahun terakhir tidak pernah ada 1 hari tanpa ayam. Sehari minimal setengah kilo sampai sekilo. Itu saya makan setiap hari. Every single day sampai dengan hari ini. Di siang saya barusan makan ayam. Sebentar lagi saya habis ini jam 4 saya makan ayam. Di darah saya itu ayam semua. Karena itu saya paling senang kalau ngajar anak saya lagi baca buku ada gambar ayam. Saya bisa nirukan. Pak, 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 pak. It's in my blood. It's in my blood. Chicken is in my blood. I love chicken. I've learned, saya belajar gini. Ayam itu banyak cara masaknya. Nah, saya ini sekarang lagi hobi masak. Ya, saya hobinya banyak. Saya hobi matcha, saya hobi kopi, semuanya saya hobi masak. Jadi saya kalau gak jadi pendeta sih saya mungkin ada banyak lowongan buat saya sebenarnya ya. Nah, saya hobi masak. Oke, saya masaknya enak, saya punya talenta itu. Nah, saya belajar untuk masak ayam dengan berbagai macam cara. Trust me, I've tried every single chicken recipe. Nah, ayam itu bisa di microwave loh. Ayam mentah taruh di microwave 5 menit, bisa matang. Tapi rasanya gak enak pol. Cepet sih. Tapi saya akhirnya menemukan ayam paling enak itu dimasaknya pakai apa? Ada yang tahu? Nah, ayam kalau mau paling empuk, paling juicy, itu harus pakai namanya sous vide. Pada gak tahu tuh apa itu? Gembalanya aja tahu, masa saudara gak tahu. Sous vide itu ayam dimasukin ke plastik, dimasukin ke alat sous vide, dimasak pakai air. Itu biasanya 4-6 jam baru matang. Tapi keluarnya itu dada ayam yang empuknya kayak babi. Makanya saya tahan 1 tahun gak makan babi, karena makan ayam itu. Empuk, enak. Tapi 6 jam. Sometimes in life, kadang-kadang dalam hidup hal yang baik itu memang butuh waktu. Hal yang baik kadang-kadang gak bisa cepat-cepat senggol kanan kiri. Jangan cepat-cepat. Menunggu bukan berarti kita gagal. Saya ulangi sekali. Menunggu kadang-kadang taking a longer time gitu. Lebih lama dikit itu bukan berarti kita gagal. Tapi itu artinya Tuhan kasih kita kesempatan untuk belajar sesuatu. Boleh katakan amin? Tapi iblis selalu mengintimidasi kita. Gak heran dalam Wahyu dikatakan dia pendakwa saudara-saudara kita. Kenapa? Dia suka mendakwa kita. Lihat teman-temanmu pada udah berhasil semuanya. Lihat temanmu udah beli rumah. Lihat temanmu sudah mau menikah kan. Lihat kamu lihat itu teman-temanmu seumuran. Mereka punya anak sudah sekolah. Sedangkan kamu masih belum punya anak. Iblis suka membuat kita ingin cepat-cepat. Dia membuat kita berkompetisi sama orang lain. Padahal gak ada. Kadang-kadang iblis membuat kita merasa gagal kalau kita membutuhkan waktu lebih lama daripada yang lain. Tapi dalam hidup kadang-kadang kita butuh menunggu sedikit lagi. Pak Bu belajar untuk jadi orang yang suka menunggu.
Karena saya catat, karena menunggu mengajarkan kita untuk yang pertama melatih kesabaran kita. Senggol kanan kiri, sabar. Kita hanya bisa sabar kalau menunggu. Kita tidak akan pernah belajar apa itu sabar kalau kita nggak pernah melewati fase menunggu. Kedua, menunggu akan mengubah pola pikir dan karakter kita. Kalau langsung diberikan kepada kita keberhasilan itu, karakter kita belum jadi, malah menghancurkan kita. Kadang-kadang Tuhan izinin agak lama untuk kita suksesnya. Supaya kita belajar sesuatu untuk mengubah karakter kita. Kenapa Tuhan dulu mengizinkan saya menunggu cukup lama, melewati COVID, melewati semuanya. Baru Tuhan pakai saya untuk berkhotbah di depan banyak orang. Kenapa saya harus melewati khotbah di depan satu orang, di depan kamera yang kosong hanya yang melihat 5-6 orang. Karena disitulah pada saat saya menunggu, Tuhan melatih saya. Jadi orang yang rajin, jadi orang yang tangguh, jadi orang yang gak pernah pandang berapa yang datang. Jadi orang yang tetap memberikan yang terbaik apapun alasannya. Boleh katakan amin? Itu penting. Kadang-kadang kita mau berhasil tanpa karakternya. Orang berhasil tanpa karakter satu saat, cepat naiknya, cepat turunnya. Halo? Turunnya cepat juga. Dan yang ketiga, menunggu. Mengajarkan kita untuk melihat rencana Tuhan yang sempurna. Ulangin sama-sama, melihat rencana Tuhan yang apa? Sempurna. Kalau kita bisa menunggu, maka kita nanti akan belajar, akan lihat the bigger picture. Gambaran besarnya, kita bisa lihat bahwa rencana Tuhan itu indah dan sempurna. Ada amin Pak Bu? Sampai Ayub bisa berkata, karena dia nunggu 41 pasal, 37 pasal Tuhan diam. Akhirnya dia bisa berkata Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi, baca sama-sama, tetapi sekarang. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Baca sama-sama, tetapi apa Bapak Ibu? Tapi apa? Tetapi sekarang. Mataku sendiri memandang engkau. Kenapa dia bisa berkata sekarang? Karena dia nunggu. Kalau langsung bisa? Nggak bisa. Karena hanya dengan menunggu kita bisa berkata seperti apa yang Ayub katakan di ayat 2. Ayub 42 ayat yang kedua. Baca sama-sama. Dengan suara keras dengan iman. 1, 2, 3. Aku tahu apa Bapak Ibu? Bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang apa? Kapan kita bisa tahu? Tidak ada rencanamu yang gagal saat kita berjalan dalam rencana itu. Dan hanya bisa kita berjalan kalau kita menunggu. Hello. Hari ini ada yang lagi nunggu? Nunggu sesuatu dalam hidupnya? Belajar sabar. Kau akan lihat pada akhirnya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal dalam hidup saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih mantap, yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Saya diizinkan Tuhan menunggu tuh punya anak. Dulu teman-teman saya pada punya anak semua. Saya enggak. Saya dulu enggak ngerti. Why Tuhan enggak kasih. Tapi sekarang, nah itu loh kata kuncinya. Sekarang saya mengerti. Sekarang saya lihat rencananya. Karena gini, karena kalau seandainya Tuhan kasih saya lebih cepat daripada waktunya, semua ceritanya akan beda. Dulu pada saat saya awal-awal menikah, pada saat saya awal-awal melayani Tuhan, mulai membangun dan merintis GSJS Pakuan Mall, saya melakukan semua sendiri. Everything I did myself, saya full day, everything I did by myself. Dan seandainya saya punya anak, itu beda cerita. Karena saya gak tahu dengan saudara, tapi punya anak itu repot gak? Gini gak apa-apa, meskipun saudara datang dengan anak saudara, jawab aja supaya mereka tahu ya kan. Saya mau tanya, punya anak repot gak? Repot, apalagi 0 sampai 5 itu terrepot-repotnya. Saya punya anak umur 1 tahun 6 bulan. The cutest baby in the world for me. Ya, Tiffany Abby Gunawan. Pinter sekali, tadi jam 10 saya ajak naik ke atas mimbar, pinter banget. Tapi sekarang ada masalah. Masalahnya adalah dia lagi gak mau makan. Apa itu istilahnya GTM ya, gerakan tutup mulut ya. Iya tuh, loh bener ini istilah gerakan tutup mulut. Dia gak mau makan, beratnya gak naik-naik.
Saya bilang sama istri saya nggak usah khawatir. Coba lihat yang sudah tua-tua itu, nggak ada GTM. Adanya semua GBM, gerakan buka mulut. Nggak ada mandeknya. Nggak pernah tutup loh, saya heran juga. Tutupnya susah. Nah, tapi punya anak sekarang kalau kita kasih makan anak itu 1 jam lebih. 1,5 jam kita kasih. Saudara yang punya anak pasti saudara tahu maksud saya susah. Dulang anak taking care of a kid harus tidur siang dan lain. Seandainya dulu saya merintis gereja sambil melakukan itu. Ada salah satu yang harus saya korbankan. Gereja atau anak. Karena waktu itu belum ada staff. Belum ada proper church system, gak ada. Tapi Tuhan rencananya itu gak pernah gagal sih. Dia buat, Tuhan kirim orang-orang yang tepat. Ada sistem, ada staff. Semuanya berjalan dengan baik, gereja bertumbuh dengan baik. Baru tahun 2024 Tuhan kasih Tiffany. Dari situ saya bisa bilang, sekarang saya tahu. Tuhan sanggup melakukan segalanya dan tidak ada rencananya yang gagal. Baru sekarang saya tahu, sekarang. Karena itu firman Tuhan berkata, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Gimana engkau tahu Tuhan mengerjakan kebaikan kalau kita gak pernah menunggu. That's our hope in Christ. Itu iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Bahwa penantian kita akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan firman Tuhan berkata engkau boleh menantikan Tuhan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Doa saya, apapun yang kau tunggu hari ini, percayalah saat engkau tetap sabar dan cinta Tuhan, Tuhan pasti melakukan apa yang dia rencanakan di waktu yang tepat dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan, pemain musik silakan naik. Dan yang terakhir, Ayub 1 ayat 20 dan 21. Ayub 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Lanjut baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian apa Bapak Ibu? Sujudlah ia dan jangan lewatkan itu. Sujudlah ia dan dia ngapain Bapak Ibu? Menyembah. Ayat 21. Katanya sama-sama 1, 2, 3. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Sama-sama katakan terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. We miss that. Kita kadang-kadang kelewatan 2 kata itu. Kemudian ia sujud dan menyembah. Kita kadang-kadang kelewatan itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah apa nama Tuhan. Pak Bu, gak taunya itulah alasan kenapa Ayub bisa kuat. Bisa menerima semua yang Tuhan izinkan. Inilah alasan kenapa Ayub bisa sabar menunggu waktu Tuhan. Karena dia punya satu senjata yang seringkali kita lupakan. Namanya pujian dan penyembahan. Pak Bu, kita bukan cuma punya satu senjata namanya pedang roh yaitu firman. Kita punya kekuatan namanya pujian dan penyembahan. Ulangi sama-sama apa pujian? Sebab itu yang ketiga yang terakhir. Sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita baca poin yang ketiga. Prinsip yang ketiga yang harus kita pegang. Catat baik-baik. Yaitu tetaplah memuji Tuhan dalam lembah. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Tetaplah memuji Tuhan dalam apa? Dalam lembah yang paling dalam pun. Belajar untuk tetap memuji Tuhan. Apa yang buat kita kuat? Saat kita memuji menyembah Tuhan. Saudara, beberapa minggu ini saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Salah satunya adalah seorang pahlawan iman. Namanya Bapak Pendeta Yusuf Rodi. Dan saya bersyukur sekali di akhir hidupnya. Dari semua tempat yang dia sudah melayani seluruh dunia. Tempat terakhir yang dia layani tahun-tahun terakhir adalah GSJS. Dia bilang sama saya, pokoknya kalau saya ke Surabaya, saya cuma mau di GSJS. Waduh. Terakhir dia datang, dia bawa catatan khotbahnya. 1 tahun terakhir, setiap kali datang, setahun 4 kali di GSJS. Datang selalu bawa 1 gendel kertas kasih ke saya. Michael, ini untuk kamu. Saya jadi takut nerimanya saudara.
Saya bilang, Pak ojo Pak, nanti kalau cepat dikasih semuanya, nanti cepat pergi, jangan. Dia bilang gitu, enggak memang Tuhan taruh, saya harus kasih ini ke kamu. Terakhir datang, dia bawa lagi. Waktu itu saya baru pulang dari Israel. Dia kasih semuanya. Masih ada di office saya satu gendel. Semua tulisan tangannya semua ada. Dia adalah seorang yang luar biasa. Dia cerita sama saya. Apa yang buat dia kuat di penjara. Menderita begitu banyak sekali. Yaitu dia banyak menyembah Tuhan. Ada satu lagi yang hilang. Seorang pelayan Tuhan namanya Bu Erlina. Saudara lihat beberapa tahun yang lalu di YouTube GSJS ada videonya dia sembuh dari kanker. Oh perjuangannya luar biasa banget. Tapi saudara kemarin 3 minggu yang lalu saya menguburkan beliau. Dengan segala perjuangannya. Dan saya sebut dia pemenang. Karena dia bertahan. Di akhir hidupnya dia bilang sama suaminya Bapak Daniel. Dia bilang, apapun yang terjadi, tetap kamu harus bilang Tuhan baik. Akhir hidupnya dia nyanyi terus, nyembah terus. Bahkan di hari-hari terakhir dia setiap kali ikut doa pagi dia angkat tangan. Dia nyembah Tuhan, setiap pagi percaya sama Tuhan. Karena itu dia meninggal, disambut di surga sebagai pemenang. Karena dia kuat dan bertahan dan setia kepada Tuhan sampai hidupnya. Kenapa orang-orang ini bisa kuat di tengah penderitaan? Karena mereka melakukan itu. Di lembah pun tetap nyembah. Kenapa orang Israel dikenal sama musuhnya? Musuhnya berkata, Allahnya orang Israel ini Allahnya lembah. The God of the valleys. Why? Kenapa? Karena setiap kali orang Israel dikejar sampai di lembah, dihimpit sampai di lembah, selalu mereka menang. Kenapa? Karena musuhnya tidak tahu senjata yang mereka punya. Mereka adalah satu bangsa yang lahir di padang gurun. Mereka gak punya pengalaman apapun. Tapi mereka punya satu senjata. Saat mereka terhimpit di lembah, mereka nyembah muji Tuhan. Dan di situ ada kekuatan Tuhan karena Tuhan bertata atas pujian. Orang Yeriko melihat dan menertawakan mereka mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. 7 hari mereka mengelilingi. Mereka hanya menertawakan apa yang mereka bisa lakukan. Tapi pada hari yang ke-7 mereka memuji Tuhan dan tembok itu runtuh. Paulus dan Silas berada di penjara paling dalam, mau dihukum mati. Tapi at midnight, dikatakan di tengah malam, mereka tidak ngomel, mereka tidak menggerutu. Mereka cuma nyembah Tuhan. Mereka cuma muji Tuhan. They just prayed, they just sang hymns in that prison cell. Apa yang terjadi? Saat pujian dinaikkan, setiap belenggu-belenggu dilepaskan oleh Tuhan malam hari ini. Kuasa yang sama ada di sini. Kau boleh ngalamin persoalan. Tetap menyembah Tuhan. Karena bukan hanya Dia akan bekerja saat kita menyembah. Karena memang hanya nama Tuhan Yesus yang layak menerima segala pujian.